Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama Ana dari Robi di tayangan Jundu Channel di kisah-kisah teladan dan kisah syurah nabawiyah. Pada tayangan ini masih menceritakan tentang kisah cinta Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatina Khadijatul Kubra, dan kerinduan Nabi Muhammad SAW yang tidak terbendungkan kepada Sayyidatina Khadijah. Kisah ini menceritakan tentang kalung Sayyidatina Khadijah yang diberikan kepada Zainab putrinya di awal pernikahannya. Seperti apa kisah kalung pemberian Sayyidatina Khadijah kepada Zainab putrinya? Simak tayangan Jundu Channel ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zainab adalah putri Nabi Muhammad SAW yang dinikahkan dengan Abul As. Abul As ini adalah keponakan daripada Sayyidatina Khadijah. Ibunya bernama Hala binti Khuwailid yang merupakan saudari daripada Sayyidatina Khadijah. Jadi sepupuan nih ya, yang dinikahkan ini sepupuan. Bapaknya bernama Rabi, yaitu salah satu bangsawan di kota Mekah yang sangat disegani. Pernikahan putrinya dan keponakannya tentu saja membahagiakan hati sang bunda. Sayyidatina Khadijah yang dari awal pernikahannya memakai kalung yang sangat indah, kini ia lepaskan kalung itu dan diberikan kepada putrinya Zainab sebagai hadiah pernikahannya. Ketika Islam datang, Zainab sebagaimana putri-putri Nabi yang lain segera beriman dan masuk Islam. Namun berbeda dengan suaminya Abul As, ia tidak masuk Islam dan tidak memusuhi Nabi Muhammad SAW dan tidak juga menceraikan istrinya. Berbeda dengan dua putra Abu Lahab yang menikahkan putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, diceraikan tuh karena beriman kepada Nabi. Apa alasan Abul As tidak masuk Islam? Ternyata Abul As ini tidak ingin warga Quraisy menganggap dirinya sebagai lelaki yang takut pada istrinya. Dan ini merupakan aib di kota Mekah kala itu. Tahun-tahun berlalu dan pasangan ini, Zainab dan Abul As, dikaruni dua orang anak yang diberi nama Umamah dan Ali. Saat Nabi hijrah dan tinggal di kota Madinah, Zainab putri Nabi Muhammad SAW tidak ikut bersamanya dan memilih bertahan bersama suaminya di kota Mekah. 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah, berlangsunglah perang Badar. Saat itu Abul As ada di antara pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Namun di dalam peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin yang hanya berjumlah 313 orang. Puluhan bahkan ratusan tewas, dan yang selamat dijadikan sebuah tawanan. Dan Abul As ini ada di antara tawanan tersebut. Barang siapa yang bisa menebus 4.000 dirham, maka akan dibebaskan. Umar bin Rabi, saudara daripada Abul As ini, datang dari kota Mekah menuju Madinah untuk menebus saudaranya. Lalu ia menjumpai Nabi Muhammad SAW dan memberikan sebuah kantong. Dan ia berkata, "Zainab putrimu mengutusku untuk memberikan sebuah kantong sebagai tebusan atas kebebasan suaminya." Lalu Nabi Muhammad SAW menerima kantong tersebut dan dibukanya oleh Nabi. Ketika dibuka kantong tersebut, raut muka wajah Nabi berubah. Beliau tertegun, kaget ketika mengetahui isi kantong tersebut. Bias kesedihan tak mampu dibendungnya. Air mata menggendang di kedua matanya. Bagaimana tidak ketika dilihatnya isi daripada kantong tersebut adalah sebuah kalung Sayyidatina Khadijah. Sebuah kalung milik Sayyidatina Khadijah yang diberikan kepada putrinya Zainab di malam pernikahannya. Kalung yang selalu dilihatnya yang menghiasi leher istri tercintanya kini berada di tangannya. Istri yang berjuang untuk tegaknya agama Islam hingga agama ini berjaya dan memenangkan perang Badar. Istri yang mengorbankan segalanya untuk dirinya, yang mengorbankan segalanya untuk agama ini, dan kalungnya kini berada di tangannya sebagai tebusan untuk kebebasan menantunya. Hati mana yang tidak bersedih? Beberapa sahabat yang menyaksikan pemandangan ini hanya bisa menundukkan kepala. Butir-butir air mata mengalir di pipi mereka. Betapa mengeritnya mereka semua akan perasaan Nabi Muhammad SAW. Dan para sahabat semua siap menerima apa yang diperintahkannya. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada para sahabatnya, "Jika kalian berkenan, maka bebaskanlah Abul As dan berikanlah kantong ini kepadanya." Lalu para sahabat segera menjawabnya, "Ya, tentu ya Rasulullah, kami akan melakukan apa yang engkau inginkan." Luar biasa, Masya Allah. Kalungnya mengingatkan kepada istri tercinta Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Betapa rindunya Nabi, betapa cintanya Nabi. Hingga kalungnya yang dapat mengingatkan beliau dapat membebaskan Abul As
dari tawanan kaum muslimin. Kemudian Abul As membawa kantong tersebut dan menemui istrinya yaitu Zainab putri Nabi Muhammad SAW. Perlakuan Nabi dan kelembutan agama Islam rupanya menjadikan Abul As memutuskan untuk memeluk agama Islam di tahun kedepannya. Luar biasa, Masya Allah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu an, istri Nabi Muhammad SAW, membuat kagum siapapun. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan beliau dengan kemuliaan tertinggi. Dikisahkan Al-Imam Bukhari dalam sahihnya, ketika suatu saat Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira di awal kenabiannya, maka malaikat Jibril datang menjumpainya. Ya Muhammad, akan datang Sayyidatina Khadijah membawakan makanan dan minuman untukmu. Jika ia telah tiba, maka sampaikanlah kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkirim salam kepadanya, dan aku juga berkirim salam kepadanya. Luar biasa, Masya Allah. Allah Ta'ala berkirim salam kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ketika masih hidupnya. Kemudian apa lagi yang bisa membandingi anugerah tertinggi yang agung ini? Malaikat Jibril kemudian melanjutkan perkataannya, Allah memberi kabar gembira untuknya bahwa Allah Ta'ala membuatkan sebuah rumah di surganya dengan batu permata yang tiada lelah dan tiada pula derita. Jadi bukan sekedar kabar gembira, tapi ada jaminan buat Sayyidatuna Khadijah dibuatkan sebuah rumah di surga. Berarti jaminannya ada surga. Masya Allah, luar biasa. Ummul Mukminin ini. Setelah malaikat Jibril mengatakan demikian, maka setelah beberapa lama datanglah Sayyidatuna Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan apa yang didengarnya melalui malaikat Jibril. Disampaikan itu kepada Sayyidatina Khadijah. Di cerita ini, wahai istriku, Allah Ta'ala berkirim salam kepadamu dan malaikat Jibril juga berkirim salam kepadamu. Dan jawaban daripada Sayyidatina Khadijah luar biasa, Masya Allah. Dijawab oleh Sayyidatina Khadijah, Allah lah sang pemilik salam, dan kepada malaikat Jibril sampaikanlah salam, dan kepadamu, wahai Rasulullah, aku ucapkan salam. Sallallahu wa baraka alaih. Dahsyat, luar biasa, Masya Allah. Kemuliaan berganda telah diraih oleh Sayyidatina Khadijah menjadi istri Nabi Muhammad SAW, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuatkan rumah di surga, hingga mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Luar biasa, Masya Allah. Keagungan dan kemuliaan dan martabat yang tertinggi yang telah diraih oleh Sayyidatina Khadijah. Dan mudah-mudahan sahabat Juni dimana berada, kita juga bisa berkirim salam kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Al-Fatihah untuk Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu an. Demikian kisah ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Juni dimanapun berada. Dan tetap ikuti tayangan-tayangan terbaru dari Jundu Channel ini, mudah-mudahan mendapatkan hikmah, manfaat, dan motivasi untuk sahabat Jundu dimanapun berada. Jangan lupa bantu channel Inti untuk like, share, dan komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terbarunya. Ana dari Robi, salam Jundu Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.